Oke, baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Siap. Oke, ini kelihatannya kalian seger-seger ya. Meskipun panas tapi seger karena kamu sama seperti kayak Demi. Ya, kamu ini kan kelihatan cantik-cantik, ganteng-ganteng karena pakai batik. Ya, karena ini hari batik gitu. Nah, ini Bu Emi akan absen. Kelas ini ada yang tidak masuk. Oke, di ini bagus. Jadi masuk semua di ini. Nah, sebelum kita nanti memasuki pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Cukup? Nah, terima kasih. Nah, ini kan karena juga panas, kamu juga ini ya, sepertinya masih loyo juga, ngantuk karena ini jam siang ya, jam tidur. Tapi semuanya sudah makan semua ya? Nah, untuk mencairkan suasana, untuk kita semakin semangat, mari kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ice breakingnya nanti kalau misalnya Bu Emi mengatakan begini, hari ini panas, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Gitu ya, yang semangat ya. Iya. Oke. Hari ini apakah kalian ceria? Ceria. Kelihatan cantik-cantik? Ya. Nah, masih semangat ya? Masih. Semangat. Semakin tambah semangat dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, tepuk tangannya. Semangat lagi ya kamu kasih wow, keren gitu Bu Emi. Oh, ya oke. Kita masuk ke materi. Nah, kali ini ada 7 jurus BKTB. Salah satunya ini adalah kelola emosi. Mengapa Bu Emi menggunakan materi kelola emosi? Karena anak remaja sekarang itu mudah tersinggung, mudah putus asa, mudah marah, karena ada pengelolaan emosi yang kurang stabil. Ya, dulu Bu Emi juga pernah memberikan materi, tidak tahu di kelas ini atau di kelas yang lainnya, ini terkait dengan pengelolaan emosi. Gitu. Nah, ini sangat penting sekali kamu nanti akan pahami supaya nanti kedepannya salah satunya tujuannya Bu Emi menggunakan kelola emosi ini adalah kamu dapat memahami apa sih itu emosi, bagaimana cara mengelolanya begitu, dan kamu bisa mengidentifikasi ya cara-cara dalam pengelolaan emosi. Kemudian kamu itu juga nanti bisa mengatasi bagaimana caranya kamu pada saat marah, caranya mengendalikan diri itu bagaimana. Itu tujuannya Bu Emi mengambil tema kelola emosi. Itu ada di jurus BKIT. Nah, ini Bu Emi minta tolong lagi yang di sini satu tahun. Ya, oke. Nih. Nah, arti dari emosi, semua orang tuh pernah emosi nggak? Nah, ada yang di sini nggak pernah emosi sama sekali? Sering ya? Ada yang sering? Ada yang hampir setiap detik, setiap menit marah-marah mudah tersinggung? Wow. Ya, gue ini katakan wow kalau aja ya. Tapi nggak apa-apa, semua orang itu karena itu berdasarkan pengalaman. Nah, emosi itu adalah perasaan seseorang yang muncul secara alami ketika dia merespon sesuatu. Nah, itu ya, merespon sesuatu. Emosi itu biasanya melibatkan 3 aspek. Ya, 3 aspek. Salah satunya itu adalah perasaan subjektif individu orang itu. Kemudian yang kedua itu adalah respon fisiologis lingkungan, kemudian ekspresi perilaku. Ini yang melatar belakangi orang itu
kadang emosi. Dan nanti emosi itu sebenarnya adalah perasaan seseorang yang dialami misalnya dengan senang, takut, atau gembira, atau cemburu. Itu orang ekspresi, orang emosi seperti itu. Ya, ada juga yang dikatakan secara subjektif. Aku kalau emosi itu ada yang cukup diam saja, seribu bahasa hanya merenung di laut. Nah, itu juga ekspresi orang emosi seperti itu. Karena itu subjektif. Subjektif itu individu. Ada juga, kalau saya marah, kalau saya tidak membanting piring di rumah, kalau saya tidak memukul tembok, saya tidak puas. Itu namanya katarsis. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa kalau saya sedang emosi, marah, saya paling nangis, cerita di buku diary, hari ini aku sangat tersakiti oleh ini, nah, misalnya begitu. Ada juga yang tiba-tiba nangis, tidak jelas, tidak tahu sebenarnya kenapa, itu juga emosi. Apalagi anak perempuan, ini perempuan itu yang setiap datang bulan ini pasti ada terjadi di sini, ya emosinya itu ada tidak karuan, ada meledak-ledak. Itu secara subjektif. Kemudian respon fisiologis. Nah, ini ada perubahan dalam tubuh. Mengenai emosi, kamu pernah mendengar cerita bahwa dia ini emosi kok bisa balik semuanya. Dia bisa memukul apapun karena energi yang ada di dalam tubuhnya ini kuat. Mengenai semangat itu bahaya. Ya, bisa ngangkat kamu itu misalnya 2 orang langsung tuh. Nah, itu kemudian respon fisiologis orang itu ini berbeda juga tubuhnya. Orang yang emosi itu kan, ini maaf, kalau orang udah darah tinggi biasanya kan mukanya merah, langsung di tangannya itu pengen menopal, pengen jotos, pengen pukul, ya di sini. Ya, ada yang pengen pukul, pengen jotos. Nah ini setiap orang itu berbeda. Kemudian ekspresi perilaku, ada yang teriak, nangis, dia diam, ekspresi. Nah ini pasti semuanya kamu di sini pernah mengalaminya. Begitu, lanjut mas. Oke. Nah sekarang kita melihat, silakan dilihat video ini. Untuk membangun kondisi berkesan, caranya dengan berhenti. Nah, setiap orang memiliki cara dalam pengendalian emosi, tapi ini tidak disampaikan. Salah satunya menggunakan teknik stop, ya, misalnya relaksasi. Ketika misalnya kamu saat ini sedang marah dengan si A, si B, di rumah kamu marah dengan adikmu, ambil nafas sejenak. Nah, tarik nafas kemudian atau kamu keluar dari rumah. Misalnya keluar dari rumah ya bukan berarti terus kamu nanti tidak pulang, enggak. Tapi kamu itu menghindari sebentar. Ini ada teknik-teknik tertentu, termasuk menggunakan teknik stop dalam kamu saat kamu emosi. Ya, di sini semuanya kalau emosi bagaimana? Kalau pas emosi gimana? Apa belum menang selain kamu siapa namanya lupa? Jeremy, kamu selain Jeremy, biasanya ada yang lagi marah-marah, caranya bagaimana? Istighfar, oke. Selain istighfar apa? Ya, oke. Ini ada teknik stop. Siapa tahu kamu melihat ini video tayangan ini kamu bisa gunakan. Ya, Mas dalam mengamati apa yang terjadi pada perasaan dan pikiran dapat disesuaikan dan juga kegiatan Anda kembali.
Latihan ini dapat membantu Anda meredakan ketegangan atau stres yang sewaktu-waktu Anda rasakan sehingga dapat mengembalikan fokus Anda pada tugas-tugas Anda. Dalam mengerjakan tugas Anda membangun fokus, ini kita praktekkan bersama-sama. Apa yang Anda lakukan? Iya, tapi ya. Lalu ambil posisi yang nyaman. Lihat dari apa? Lalu ambil posisi yang nyaman. Baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak menunduk, tapi tetap relax. Relax ya. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan diri tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau duduk kanan. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tubuh Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua telapak mata. Tarik nafas dalam. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Lepas masuk, lepas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan dulu. Mulai dari otot wajah, atas, tangan, dan ke sebelah kiri. Rilekskan otot perut, kedua paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat badan mengembang sebelum memulai nafas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot bergerak. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda menyerah pada hal lain atau merasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada nafas Anda. Amati nafas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih kasih. Tapi salah satu bentuk cara untuk mengelola emosi dengan cara teknik relaksasi atau stop. Salah satunya ketika misalnya
ada yang lagi marah itu kan menarik nafas, kemudian hembuskan kan gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Bu, itu kan butuh proses Bu, seperti ini memang butuh latihan terus menerus. Coba sih misalnya kamu bilang sekarang, kalau seandainya kamu tersinggung, kamu marah, kamu lagi ada masalah, coba hentikan sejenak, HP itu disingkirkan dulu. Tapi ambil sikap posisi yang enak, yang tenang, atau kamu pengen di rumah sendirian, saya di kamar, tapi menggunakan instrumen musik itu tidak apa-apa. Salah satunya itu apa? Meredakan emosi-emosi yang ada di dalam diri seperti itu, ya. Nah itu tadi teknik relaksasi. Kemudian sekarang yang ini jurnal emosi. Dalam waktu 24 jam, ya, kamu tuh kira-kira pernah emosi berapa kali dalam waktu 24 jam? Tadi pagi sampai sekarang atau tadi malam sampai sekarang, apakah ada yang emosi? Ada yang emosi, ada yang tidak, ada yang tersinggung, ada yang tidak, ada yang marah, ada yang tidak, kan begitu, ya kan? Coba sekarang kamu bayangkan, kamu tulis di selembar kertas, ya, yang sudah kamu siapkan. Nah ini, coba catat 3 momen, ya, di mana kamu mengalami emosi. Di mana kamu mengalami emosi. Nah ini waktunya kapan, peristiwanya, kemudian responmu bagaimana. Yuk sekarang 5 menit ya, 3 cerita pendeknya ya, peristiwa itu cerita pendeknya. Ya, tiga peristiwa yang kamu tulis, ya. Atau mungkin dalam minggu-minggu ini silakan nggak apa-apa, tapi 3 momen. Respon bagaimana? Kamu marah, kamu slow respon, kamu mungkin biasa aja, responnya kan begitu, ya kan? 3 saja, singkat-singkat aja. Waktunya apa? Peristiwanya apa? Responmu bagaimana? Coba. Biasa, waktunya itu tidak apa-apa, kamu buat pagi lah, mau siang ya, mau malam atau jam tidak apa-apa. Ya waktu itu bebas. Ya, ya, Emosi yang kita tulis ini bagaimana? iya betul. Bukan hanya emosi itu kan ada yang beda, yang pasti beda, emosi beda. Silakan kamu ceritakan. Emosi misalnya kamu akan ada orang emosi yang senang juga kan, kamu dapat kabar oh hari ini kamu kasih uang ibumu 1 juta, lah emosi bagaimana? Berarti kan kamu teriak, kamu senang. Adakah yang bersedia untuk membacakan punyanya dirinya sendiri atau punya orang lain? Tola? Ya, oke, silakan kalau masuk. Masuk ya, ini silakan Tola. Hasil dari permasalahan dia punya emosi begitu ya. Tolong dengarkan semua ya. Waktu di siang hari ini, peristiwa saya marah dikarenakan teman saya yang mengumbar-umbar privasi teman satu kelasnya. Respon saya
dengan melerai dengan nada ras. Nah. Terus ada lagi? Oh sudah satu saja. Tepuk tangannya dong. Jadi tiga belum? Oh lagi. Mbak kamu Mbak coba bacakan punya kamu sendiri. Seadanya aja. Seadanya. Yuk seadanya sini. Nah, ini Mbak siapa namanya? Mbak Sipana. Oke, Mbak Sipana ini akan membacakan. Oke. Respon kamu senang ya. Oke, menghabiskannya. Setelah itu sudah satu, dia dapatnya satu. Oke, tepuk tangannya. Ya. Setiap orang ini kan memiliki respon yang berbeda-beda ya. Itu kamu tulis sebanyak-banyaknya, kemudian berharap kamu itu akan tempel di kamarmu, tempel itu kan tadi kan udahnya tidak besok atau nanti malam atau besok kamu tambahi itu responmu bagaimana setiap hari kamu baca itu responmu negatif atau positif itu pengen lihat itu salah satu melatih keterampilan emosi seperti itu ya. Nah sekarang kamu masuk ke dalam kelompok, ayo ke belakang depan silakan berhadapan ya, masuk ke dalam kelompok ya. Oke, masuk ke dalam kelompok. Ini akan disediakan, silakan kelompoknya samping kirinya depan belakang nggak apa-apa begitu, menghadap ke belakang, menghadap ke belakang. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat mana? Ya bebas ya ngapain banyak-banyak. Nah itu ada pertanyaan di atas. Silakan kamu semuanya kamu diskusi dulu bagaimana emosi yang paling sering kamu rasakan, diskusi dulu umumnya bagaimana gitu ya. Oke. Oke. Sudah? Ya, ini karena ada yang sudah ya. Karena yang sudah kamu laporan per kelompok, tapi nanti tidak usah maju, tapi kamu berdiri. Ya, kita bikin dulu ya. Kamu sudah selesai semua? Rasanya bagaimana ketika kamu melihat emosimu? Ketawa ya. Kalau ketawa dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Sekarang laporan per kelompok dari kelompoknya Mbak siapa ini? Siapa kamu? Mbak Dilan. Oke Mbak Dilan, semuanya berdiri Mbak Dilan. Kelompoknya Mbak Dilan berdiri melaporkan hasil diskusinya. Oke, kamu tolong perhatikan semuanya ya. Apa maju. Ya semuanya. Ya semuanya. Ayo kalian dengarkan. Ya silakan. Emosi apa yang paling sering kamu lakukan di sekolah, yaitu senang, kadang lelah, kadang bosan.
Dan yang kedua yaitu bagaimana kamu tahu kalau sedang marah, kalau sedang atau takut dengan melihat wajah dan ucapan yang disampaikan. Nomor 3 yaitu situasi apa yang biasanya membuatmu mudah marah. Dari cara bicara yang teman, kadang suka ngegas, kayak gimana gitu Nomor 4, kenapa kamu mencoba teknik sederhana seperti menarik nafas dan untuk menenangkan diri? Yaitu pernah. Pernah. Ya caranya bagaimana ini ya? Untuk semuanya caranya bagaimana? Ketika kamu menghadapi situasi seperti ini di kelas misalnya, apa yang kamu lakukan dalam membuat pencapaian supaya emosi itu terkendali dengan baik? Menjelaskan. Itu pertanyaan itu. Bagaimana kamu mengendalikan emosi itu? Caper Apa? Coba. Jauh nggak apa-apa, nggak usah langsung. Apa? Oke, menarik nafas ya, supaya salah satunya kamu tidak emosi berlebihan. Karena misalnya kamu mendapatkan kabar, ya, kamu tiba-tiba membanting, kamu tiba-tiba buka kemudian, coba sih kamu tarik nafas panjang, kemudian hembuskan, ya. Ini salah satu teknik yang baik, ya, teknik stop artinya. Itu, oke, terima kasih tepuk tangannya. Tadi dari kelompok mana silakan? Bapak Aurel. Ya Aurel. Aurel, ya Yes. Ayo. emosi apa yang paling sering? Kadang senang, kadang marah, kadang bahagia, kadang juga capek. Ini pula. Nomor 2, bagaimana kamu tahu kalau sedang marah atau senang atau takut? Kita tahu perasaan hati kita. Kalau marah, kita jantung terasa besar. Tenang, mungkin kalian relax dan positif. 3, tahu situasi apa yang biasanya membuatmu sedang marah? Jadi tenang. Tempatnya panas, mendapatkan nilai. Oke, nah sekarang kelompok ini ada pertanyaan, kamu jawab secara spontan. Bagaimana caramu mengubah emosi negatif itu menjadi lebih positif? Pilih caranya kira-kira. Ya, caranya bagaimana? Ada yang tahu? Bisa menjawab? Ya. Apa yang keras, yang keras? Apa? Caranya bagaimana? Ya. Ada yang bisa jawab? Bermain, melakukan kegiatan yang positif sama ini meninggalkan pikiran yang negatif. Salah satunya ini dengarkan ya, ini ada bagaimana caranya mengubah emosi itu
Bergizi. Bergizi. Wah. Bermain. Ini kamu. Menenangkan pikiran negatif. Oh, menenangkan diri. Oke, kamu. Melakukan kegiatan yang positif. Seperti apa? Bersama teman-teman. Oke. Oh. Tapi tidak riba ya? Iya, bukan. Bukan riba. Kamu jajan. Oke. Ini bentuk cara-cara kamu untuk mengendalikan emosi seperti itu. Ya. Sekarang langsung 3 menurutmu. Apa manfaat yang bisa kamu kelola sehari-hari dengan baik dalam kehidupanmu? Manfaatnya apa? Sekarang bisa dijawab manfaatnya apa kalau kamu bisa mengelola emosi dengan baik? Jadi, oke, Evaluasi. dari apa? Dengan bahan evaluasi. Dan evaluasi, kemudian apa tadi? Menjadi lebih baik. Ada lagi? Lebih fokus dalam pelajaran. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya dong. Nah, sekarang ini ya. Ini yang terakhir. Nah, hasil diskusi itu kamu kalau perlu itu ditempel di kelas atau di rumah. Yang tadi yang individu, silakan kamu menulis di lembar kertas individumu tadi kan. Ini kita mengaplikasikan di dalam kehidupan nyata. Ya, ini kamu menuliskan rencana dan harapan-harapanmu seperti apa ketika kamu emosi dalam minggu-minggu ini. Rencana harapanmu itu seperti apa? Misalnya dengan menggunakan teknik relaksasi, tarik nafas, berpikir positif, menulis, silakan menulis, dijurnalkan, kemudian minggu depan ini akan lihat. Ya, itu tugas kamu. Paham enggak? Tahu enggak? Kamu menuliskan, ya, menceritakan ketika kamu marah itu menggunakan teknik apa? Kamu marah. Paham? Nah, kamu besok minggu depan akan BMI cek, ya, BMI cek, kemudian kasih nama kelas itu PR-mu dalam minggu ini, ya, menceritakan permasalahanmu, emosimu itu seperti apa. Kamu menggunakan mengatasinya hambatan itu dengan cara apa? Gitu, paham? Paham ya? Nah, oke. Seperti ini sudah cukup, ya. Ini adalah tadi mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya itu nanti dalam waktu 1 minggu ini permasalahanmu itu apa, emosimu itu apa, nanti diceritakan di selembar kertas. Kemudian kamu tempel juga di kamar. Itu. Nah, pertemuan hari ini apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya, tidak ada pertanyaan. Nah, Bu Emi akan tutup dan Bu Emi akan akhiri pertemuan di siang hari ini bahwa emosi kita itu bisa dikendalikan, bisa dikelola, asal kita itu ada usaha untuk menenangkan diri, ada usaha untuk pengen mengubah diri itu dalam diri kita sendiri. Ya, kamu pengen berhasil, sukses itu beranjak dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Salah satunya itu pengendalian diri emosi, ya itu. Nah, bahwa semua orang itu punya emosi yang berbeda-beda, punya masalah yang berbeda-beda, cara menanggapinya itu juga berbeda-beda. Itu penutupnya di siang hari ini sudah cukup ya? Ya, oke, cukup. Tepuk tangan untuk semuanya. Hari ini semangat ya.